Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mazmur 110 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara-saudari, tuntunan berdoa hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 110 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebuah mazmur yang begitu indah di dalam menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Imam Besar. Sebagai Raja dan Imam Besar, ada 3 jaminan yang Tuhan berikan bagi umatnya, yaitu pertama, Tuhan Yesus menjamin masa depan umatnya seperti yang tertulis di ayat 1, yaitu duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu sehingga setiap rancangannya dapat terwujud, termasuk rancangan Tuhan untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap umatnya. Kedua, Tuhan Yesus menjamin untuk mendengar dan menjawab doa umatnya, seperti yang tertulis di ayat yang keempat, yang berbunyi, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal.
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Artinya, oleh karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang begitu sempurna, maka di dalam Tuhan Yesus kita beroleh perkenanan Bapa di surga. Sehingga Bapa bersedia mendengar doa-doa kita dan berkenan untuk menjawabnya. Ketiga, Tuhan Yesus menjamin hidup berkemenangan bagi umatnya, seperti yang tertulis di ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Artinya, setelah menang atas maut, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai Tuhan yang berkuasa. Dengan demikian, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus turut mengalami kemenangan Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih daripada orang yang telah menang. Dan setiap harinya kita dapat menikmati hidup yang berkemenangan. Saudara-saudari, karena Tuhan Yesus telah menjamin masa depan kita, menjamin jawaban doa kita, dan menjamin hidup berkemenangan bagi kita, marilah kita berdoa dengan penuh iman dan dengan penuh pengharapan untuk mengalami ketiga jaminan ini. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Di dalam Engkau kami selalu beroleh kekuatan untuk sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan kami. Betapapun berat kehidupan yang harus kami jalani, tetapi kami percaya Engkau selalu berada di sisi kami, guna mendampingi kami, untuk menopang kami, dan menunjukkan kami jalan keluar dari segenap pergumulan kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, kami percaya kami dapat menanggung segala beban hidup kami dan mengalami kemenangan. Saudara-saudari, silakan menyerahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan yang selalu setia menolong Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
Mazmur 110 ayat yang kedua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Semua rencana dan kehendak-Mu pastilah akan terjadi, karena Engkau berkuasa untuk mewujudkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena rancangan-Mu atas hidup kami bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudari, serahkan dan percayakanlah masa depan Anda kepada Tuhan yang menjamin adanya masa depan yang penuh pengharapan bagi Anda. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 110 ayat yang ketiga. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan periaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang berkenan memulihkan kehidupan kami. Ketika kehidupan kami terus-menerus mengalami kemunduran dan kemerosotan, kami percaya Engkau setia untuk mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan segenap kehidupan kami. Engkau selalu setia kepada kami, bahkan ketika kami tidak setia. Supaya oleh kesetiaan-Mu yang besar dan kekal itu, Engkau membuat kami kembali setia kepada-Mu. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang tidak dapat menyangkali kesetiaan diri-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan berdoa agar Tuhan memulihkan kehidupan Anda, termasuk memulihkan rumah tangga Anda, pekerjaan atau usaha atau studi, ataupun keuangan Anda. Berdoalah secara pribadi.
Mazmur 110 ayat yang keempat. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Raja yang besar, yang berkuasa dan berkenan menyelamatkan umat-Mu. Engkau telah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dan menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam diri-Mu. Engkau pun telah menjadi imam besar agung yang setia, yang menjadi pengantara bagi kami. Sehingga melalui Engkau kami selalu peroleh pengampunan dan perkenanan dari Bapa di surga. Perkenanan Bapa sungguh meneguhkan hati kami untuk menjalani hidup kami dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari, berdoalah memohon pengampunan Tuhan atas dosa Anda. Berdoa memohon agar Tuhan menolong Anda untuk dapat hidup benar di hadapan-Nya. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 110 ayat yang kelima. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur di dalam melindungi kami. Engkau setia berada di sebelah kanan kami untuk membela dan memelihara hidup kami. Tidak ada kuasa apapun Tuhan yang dapat memisahkan kami dari kasih dan kesetiaan-Mu yang kekal itu. Saudara-saudari, berdoalah memohon perlindungan Tuhan bagi segenap kehidupan Anda, dan apapun yang Anda inginkan Tuhan memberikan perlindungan atasnya. Silakan berdoa secara pribadi.
Mazmur 110 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Tuhan Yesus, sungguh Engkau adalah Tuhan penebus kami yang hidup, dan Engkau telah menang atas maut. Itu sebabnya di dalam Engkau kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan di tengah pergumulan hidup yang begitu berat, kami mau menguatkan hati kami untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau akan memberikan kemenangan-Mu kepada kami. Sehingga di dalam Engkau hari demi hari kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudari, berdoalah memohon agar Tuhan memberkati rumah tangga, kesehatan, keuangan, pekerjaan atau studi Anda. Berdoalah pula bagi mereka yang ingin Anda doakan sebagai syafaat Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mendengar seruan doa umat-Mu. Tidak pernah Engkau mengabaikan permohonan umat-Mu. Oleh karena kasih dan setia-Mu, Engkau pasti meresponi doa-doa kami dengan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat atau mengulur-ngulur waktu untuk menolong umat-Mu, untuk menolong kami yang berdoa kepada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan. Dan lindungilah umat-Mu dari sakit penyakit, khususnya dari terinfeksi COVID, ya Tuhan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu untuk menolong rumah tangga umat-Mu, untuk memulihkan rumah tangga umat-Mu, untuk memulihkan perekonomian daripada umat-Mu.
Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan dan studi daripada umat-Mu, sehingga mengalami pemulihan dan menjadi berhasil ya Tuhan. Bukakanlah jalan Tuhan, ketika kami tidak melihat adanya jalan, Engkau sanggup Tuhan memulihkan segenap pekerjaan, usaha dan studi kami Tuhan. Tuhan Yesus, peliharalah hidup umat-Mu dengan menyediakan bagi kami segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami bawa juga bangsa kami di hadapan-Mu, agar Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati perekonomian bangsa kami, untuk menolong agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh segenap bangsa kami, untuk menjadikan bangsa kami sehat dan keluar dari pandemi ini. Tuhan Yesus, berikanlah perlindungan bagi bangsa kami dari radikalisme dan terorisme ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Engkau memberkati kota di mana kami masing-masing bertempat tinggal. Tuhan Yesus, berkatilah kota kami dengan kesejahteraan. Berkatilah kota kami Tuhan dengan keamanan Tuhan. Berkatilah Tuhan dengan segala kebaikan yang daripada-Mu. Saudara-saudari, mari terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa di surga berkenan memberkati Anda dengan keberhasilan dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus berkenan memberkati Anda dengan hikmat dan kuasa, sehingga Anda sanggup menanggung segala sesuatu dan berkemenangan. Roh Kudus berkenan memberkati Anda dengan penghiburannya, sehingga Anda selalu berpengharapan dan tidak akan pernah berputus asa, dan iman Anda terus-menerus akan diperbaharui. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus pula kami menaikkan segenap permohonan dan doa-doa kami. Amin.